menyampaikan tuntutan massa yang sedang berdemonstrasi agar tidak berlarut-larut dan mengganggu ketertiban umum. Kalau memang hukuman bisa membukakan mata hati Malin kembali, berikanlah hukuman yang memang setimpal dengan kesalahan Malin. Berikanlah hamba keikhlasan untuk menerima segala ketentuan Kau. Ini makam almarhumah ibu kamu. Kalau ibu udah meninggal, terus Umi dan Tante Lili itu siapa? Mereka semua penipu. Tan, siapa kamu? Kok udah jam segini Jenny belum pulang ya, Li? Kamu tahu dia kemana? Iya ya, katanya cuma mau ambil cucian. Kalau nggak bener ya Mbak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, besok pagi saya akan berangkat. Saya sudah dapat tiketnya. Alhamdulillah, Mas. Mas sudah dapat alamatnya dari Ibu? Sudah, insya Allah keberangkatan saya akan membawa hasil. Intan, ini Ibu sayang. Ini Ibu. Kamu bukan ibu saya. Ibu saya udah meninggal tahu. Ibu? Lu denger nggak? Itu ibunya Intan. Masa ibunya Intan kayak gitu sih? Perasaan ibunya Intan kan kaya. Kaya. Tahu. Intan! Astagfirullahaladzim, perempuan itu lagi. Intan, cepetan! Pak, cepet, Pak. Intan, ini Ibu sayang. Ini Ibu. Ibu sayang, ini Ibu. Udahlah Jen, jangan tangisin terus ya. Saya yakin Intan akan kembali.
apa yang terjadi sama Intan, Li. Kenapa dia berubah? Kenapa dia sudah tidak mengenali saya lagi, Li? Dia sudah berubah seperti ayahnya. Seperti Malin. Saya nggak mau mengalami nasib yang sama seperti ibu. Saya nggak mau Intan jadi durhaka. Saya nggak mau kehilangan Intan. Seperti ibu kehilangan Malin, Li. Sabar ya, Jen. Kamu gak akan kehilangan Intan. Percaya sama saya. Nggak, saya harus jemput Intan bagaimanapun caranya. Intan harus kembali sama saya. Jen, dengerin saya. Besok Mas Yusuf akan pergi mencari Pak Munaf. Malin akan menerima hukumannya dan Intan akan kembali. Tapi Kamu gak boleh ceroboh, Jen. Kalau kamu ngambil Intan secara paksa, semua akan lebih rumit lagi. ya Allah, jangan jadikan Intan durhaka seperti ayahnya. Saya harus bicara sama pengacara saya dulu sebelum membuat keputusan. Silakan. Halo Lex, Malin di sini. Oh iya, Pak Malin. Iya. Saya sudah baca beritanya di koran dan juga saya sudah lihat di televisi. Penuhi saja tuntutan mereka, Pak. Apa? Saya harus bayar ganti rugi ratusan juta sama pekerja-pekerja saya. Menurut saya saat ini Bapak harus menjaga reputasi Bapak. Jangan sampai kasus baru muncul. Ingat, Bapak masih harus menghadapi langkah hukum yang akan diambil oleh Denny. Bangsat! Apa artinya uang buat Bapak? Lebih baik Bapak kehilangan uang daripada Bapak kalah di pengadilan. Li, ada apa lagi sih dengan Jenny? Mbak lihat tadi dia nangis. Masalah Intan, Mbak. Jenny kecewa karena Intan gak mengakui dia sebagai ibunya. Masya Allah, kok bisa gitu sih, Li? Intan kan sudah dibesarkan oleh Jenny dari kecil. Kok begitu gampang ya Intan dipengaruhi oleh Malin? Saya kan udah bilang sama Mbak, Malin tuh licik, Mbak. Jangankan anak kecil, orang dewasa aja bisa dipengaruhi dia. Ibu kandungnya sendiri aja nggak diakui oleh Malin. Perempuan itu suka ganggu kamu di sekolah ya? Baru kali ini ibu, maksud Intan, perempuan itu nemuin Intan di sekolah, Ma. Intan, kalau perempuan itu ganggu lagi, kamu harus bilang sama Mama, ya? Intan takut, Ma. Jangan takut, sayang. Mereka nggak bakalan berani ganggu Intan lagi. Intan aman bersama Papa dan Mama. Papa bilang mereka penipu. Mereka yang misahin Intan dari Papa. Intan benci sama mereka. Kalau Papa pulang nanti, Intan akan suruh nangkap mereka semua. Supaya mereka nggak gangguin Intan lagi, Ma. Iya ya, sayang. Papa dan Mama pasti akan ngasih yang terbaik buat kamu. Karena kamu sudah banyak menderita oleh mereka. Saya benci sama mereka. Mereka penipu. Mereka bikin hidup saya susah. Coba kalau dari dulu saya hidup sama Papa, saya nggak perlu hidup susah seperti dulu. Intan! Intan! Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Ibu ini ibu kandung kamu sendiri. Ibu yang melahirkan dan membesarkan kamu, Intan. Ih! Bohong! Kalian mau nyuruh saya supaya dapat uang dari Papa, kan? Kan Papa nipu! Intan! Astagfirullahaladzim. Jen? Jen? Kau mimpi Intan ya? Udahlah, Jen. Kamu jangan seperti ini terus. Kalau kamu seperti ini terus, kamu bisa sakit. Mbak yakin kok, Jen. Intan pasti akan kembali. Ya? Rasanya Intan semakin jauh sama saya, Li. Apa salah saya hingga mendapat cobaan seberat ini? Dia satu-satunya harapan saya. Kasih sayang saya.
Dia nggak mau lagi mengakui saya sebagai ibunya, Li. Jen, kami semua sedang berusaha mengembalikan Intan ke kamu. Kamu harus lebih sabar ya. Saya yakin kamu kuat menghadapi cobaan ini. Mudah-mudahan ya, Li. Hanya kepada Allah saya bisa pasrah. Mudah-mudahan saja Intan tidak mengikuti jejak ayahnya, Riz. Mungkin ia mewarisi sifat-sifat ayahnya. Mas, jangan berpikiran seperti itu. Kan belum tentu anak penjahat akan menjadi penjahat juga. Tapi Riz, kalau kita perhatikan, sifat Intan itu sama persis seperti sifat Malin. Mas jangan ngomong gitu ah. Nanti kalau Jenny dengar, dia tambah stres lagi. Sekarang aja dia udah trauma. Jenny takut, Mas. Nasib Bu Jainab akan terulang lagi padanya. Ibu belum minta maaf pada kamu. Selama ini, Ibu sudah menuduh dan meragukan kamu. Semua manusia pernah punya salah, Bu. Ibu pernah salah. Saya pun pernah salah, Bu. Kamu tidak salah, Jen. Kamu itu hanya korban. Ibu juga korban. Korban dari kasih sayang yang begitu besar buat Malin. Ibu memang bodoh karena kasih sayang Ibu. Enggak, Bu. Ibu ditipu. Ibu nggak boleh menyesali diri Ibu sendiri. Sekarang kita harus bisa menyelamatkan Intan dan mendidik Intan menjadi anak yang baik. Ibu tidak mau Intan menjadi seperti Malin, Jen. Ya sudah terlambat, Bu. Apa maksud kamu, Jen? Intan tidak apa-apa kan? Intan tidak mau mengakui saya lagi, Bu. Apa maksudnya, Jen? Mungkin gadis kehidupan saya kan sama seperti Ibu. Intan tidak mau mengakui saya. Seperti Malin. Mendurhakai Ibu. Tidak. Ibu tidak akan biarkan itu terjadi. Kita harus menyelamatkan Intan. Ibu tidak rela Intan menjadi seperti Malin. Itu tidak akan terjadi. Ibu tidak rela, Jen. Tidak boleh. Hati belum ada. Si kecoy kan makan. Rif, kenapa kamu anterin Jenny ke sekolahnya Intan, Rif? Habis baju dia maksa sih, Bang. Rif, saya akan menghadapi Malin di pengadilan nanti. Tapi kali ini yang jadi terdakwa bukan saya, tapi Malin. Dan kalau kita menang, Malin akan mendapatkan hukumannya. Jadi jangan melakukan sesuatu yang bisa menggagalkan persidangan nanti, Rif. Abang, Saya takut gara-gara kejadian ini, Jenny jadi nekat dan berusaha menculik Intan dari Malin. Saya nggak mau ada masalah sebelum sidang nanti. maafin saya deh, Bang. Habis gimana ya? Saya kasihan sama Mbak Jenny. Pokoknya kita mesti ngambil Intan dari Bang Malin, Bang. Saya nggak mau ntar Intan jadi kayak Bang Malin lagi. Terus mereka ngupain kita. Ntar malahan Intan mendukung Bang Malin lagi. Saya tahu, Rif. Tapi kita nggak punya hak atas Intan. Cuma Jenny dan Malin yang berhak. Karena mereka adalah orang tuanya. Ati mana? Biasa lagi beli kerupuk buat makan bakso.
Kapan pulang deh, Mami? Udah kalau beli kerupuknya banyak lah. Mantap. Ma, Intan udah siap. Intan pergi ke sekolah sama Bibi sama supir aja ya. Mama gak nganterin Intan hari ini. Sayang, tadi dokter Kak Dimas telepon dan Mama harus ke sana. Kayak ada yang penting. Intan bisa ngerti ya. Nanti pulang Mama jemput. Sekarang Intan berangkat ke sekolah bareng sama Bibi aja ya. Yuk. Bibi. Iya ya. Bibi, tolong anterin Intan ke sekolah dong. Iya, Nya. Ayo, Non. Ntar terlambat lagi. Hati-hati ya, sayang ya. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi berterima kasih sama kamu, Suf. Atas usaha kamu membela saya. Jangan berterima kasih sama saya, Den. Berterima kasihlah sama Risma. Karena Risma sudah merelakan semua perhiasan warisan keluarganya untuk membiayai saya berangkat ke Brunei. Risma? Saya tidak akan mengecewakan kamu, Den. Dan tidak akan mengecewakan Risma. Pengorbanan Risma tidak boleh sia-sia. Dia ingin melihat saya berhasil. Insya Allah ya, Suf. Saya berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Suf. Doain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk membuktikan kebenaran dan menghentikan kejahatan Malin. Gak usah, Bi ya. Bibi pulang ke rumah aja. Ya, hati-hati ya, Non. Terima kasih ya, Non. Intan, ini Bang Arif. Pergi kalian. Saya gak mau kenal lagi sama kalian. Emang kita salah apa, Tan? Kalian jahat, penipu, pergi. Awas ya, kalau kalian masih ganggu saya lagi, saya akan ngadu sama Papa. Intan bukan cuma nggak mau kenal lagi sama Mbak Jenny, tapi dia udah benci sama kita. Karena kejadian overdosis itu, Dimas mengalami kerusakan susunan saraf di otaknya. Masya Allah. Setelah kami lakukan pemeriksaan, kami memutuskan jalan yang terbaik adalah operasi. Operasi? Iya, operasi. Kalau tidak, anak ibu akan mengalami kelumpuhan seumur hidupnya. Hidup dan masa depan kamu adalah tanggung jawab Mama, Dimas. Mama kan selalu sibuk sama bisnis dan pacar Mama. Saking sibuknya, Mama sampai gak sempat ngasih tahu saya soal pernikahan Mama sama Om Ali. Berikan Mama kesempatan untuk memperbaiki semua ini. Udah terlambat, Ma. Terlambat? Sekarang semuanya udah berbeda, Ma. Saya kan udah bilang, dari bandara saya langsung mau ketemu Pak Heri, Direktur Bank Nasional. Masa kamu ngatur appointment aja nggak becus? Hah? Saya nggak mau tahu. Sekarang juga saya menuju kantor dan dia juga udah harus ada di sana. Ya? Nggak mau tahu saya caranya gimana. Sekarang. Apalagi? Malin, ini saya. Mira, sorry saya pikir. Dimas harus segera dioperasi. Saya bingung, saya takut. Sekarang kamu ada di mana? Sekarang di rumah sakit. Ya udah saya kesana. Langsung nyusul kamu sekarang. Iya. Masalah lagi. Sekarang Dimas. Mau kemana sekarang kita, Pak? Nyusulin Dimas ke rumah sakit. Kamu tahu kan tempatnya? Baik, Pak. Tan, yang kemarin itu bukan ibu lu ya? Bukan. Tapi kok dia manggil kamu, terus dia bilang gini, Intan, ini ibu, Nak. Dia itu orang jahat. Hah? Orang jahat? Iya, dia penipu. Dia mau culik saya supaya dapat uang tebusan dari papa saya. Oh, kayak di film-film gitu? Iya. Papa kan pasti orang kaya. Sampai ada orang mengilik kamu untuk dapat uang tebusan yang banyak. Kalau papa
pulang nanti, saya akan laporin sama papa. Supaya papa tangkap mereka semua. Dan mereka nggak bisa ganggu saya lagi kan? Ya itu emang harus. Ya, benar. Kenapa, Jen? Ketusuk jarum, Bu. Hati-hati makanya. Biar sini Ibu bantu. Kamu obati lukanya. Nggak apa-apa kok, Bu. Cuman ketusuk jarum aja. Orang bilang kalau tertusuk jarum itu pertanda buruk. Pertanda buruk. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Kita berdoa saja. Duh, kasihan ya kamu. Mama kamu pasti sedih nyariin kamu selama ini. Mama saya udah nggak ada. Tunggu bentar. Terus yang sering nganterin kamu naik mobil Mercy itu siapa dong? Itu mama baru saya. Mama saya yang asli udah meninggal. Kasian kamu. Papa sudah nunjukin saya makamnya mama. Jadi saya benci sama mereka. Mereka siapa? Mereka yang sudah membohongi saya. Pura-pura jadi keluarga saya. Gara-gara mereka, saya jadi nggak pernah ketemu sama mama kandung saya. Mereka jahat. Mereka udah misahin saya dari papa dan mama. Saya lagi di rumah sakit, ini urusan keluarga. Emergency. Terus kamu udah ketemu Pak Heri belum? Terus gimana? Hah? Kenapa bisa kayak gitu? Hah? Kalian ini kerja nggak ada yang becus. Mesti saya semua. Dia bilang apa lagi? Setan. Berani-beraninya mereka menolak permintaan saya. Mereka kira saya ini kere yang mengemis minta pinjaman. Malin, sudah selesai teleponnya. Silakan. Maaf, tadi saya ada telepon dari kantor, Pak. Tidak apa-apa. Semuanya sudah selesai. Kami hanya butuh persetujuan Bapak dan Ibu untuk pelaksanaan prosedur operasi. Gimana menurut kamu, Lin? Ya, menurut saya dokter lebih tahu, Mira. Kalau menurut dokter harus operasi, saya rasa itu yang terbaik. Kalau begitu, silakan Ibu menandatangani di sini. Dan Bapak juga. Saya juga harus tekan? Iya. Bukannya Bapak orang tuanya Dimas. Oh. Malam ini kami akan persiapkan Dimas untuk pelaksanaan operasinya besok pagi. Saya kira begitu saja. Lin, terima kasih ya. Kamu sudah sangat perhatian sama Dimas. Saya harus memperlihatkan kalau saya sangat peduli pada Dimas. Kalau Bang menolak permohonan saya, Miranti dan Dimas pasti akan merelakan harta kekayaannya untuk membantu saya. Kok sepi? Pada kemana lagi? Ati sama Arif lagi keliling. Risma lagi nyetrika, kalau ibu lagi sholat. Jenny mana? Barusan pamit, katanya mau ke pasar. Ada apa sih? Sudah lama perginya. Barusan. Kenapa sih, Den? Kok kamu kayak khawatir banget? Orang bilang kalau tertusuk jarum itu pertanda buruk.
Sebelum terlambat, saya harus merebut Intan lagi. Saya nggak mau mengalami nasib seperti ibu. Saya nggak mau Malin merubah Intan menjadi anak durhaka. Rumahku di Kalimalang. Intan! Mamaku udah manggil tuh. Aku duluan ya. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepasin! Malin. Intan. Nggak ada saksi di sini. Intan pun tahu saya melakukan ini untuk dia. Intan takut, Pak. Kamu nggak usah takut, sayang. Intan! Diam kamu di situ! Tan, dia bukan ibu kamu. Saya yang lahirin dan besaran kamu, Tan. Tenang ya sayang, Mama udah panggil polisi. Perempuan itu nggak bakalan ganggu kamu lagi ya. Jenny belanjanya di mana sih, Li? Kok jam segini belum pulang? Bisa di warung deket rumah sini kok. Saya udah kesana tapi kok nggak ada ya? Kenapa sih kamu khawatir banget? Jenny kan cuma pergi belanja. Ntar lagi juga pulang. Tapi kok perasaan saya nggak enak ya, Li? Halo? Iya benar. Di mana? Iya, iya. Makasih ya. Siapa, Den? Mas Yusuf? Jenny, Li. Jenny? Saya sudah menduga. Jenny berusaha merebut Intan dari Malin. Masya Allah. Kok dia nekat begitu sih? Padahal baru semalam saya ingetin dia supaya lebih sabar. Sidang kamu kan bisa kacau gara-gara dia, Den. Kita nggak bisa nyalain Jenny juga, Li. Karena ini ada naluri seorang ibu yang takut kehilangan anaknya. Ada-ada aja. Masalah kayak nggak pernah selesai. Demi Allah, Pak. Intan itu anak saya. Saya ibu kandungnya Intan. Kalau betul ibu ini ibu kandungnya Intan, kenapa pakai acara culik-menculik segala? Apakah saya harus dihukum karena berusaha mendapatkan anak saya sendiri? Yang harusnya diinterogasikan perempuan itu, Pak. Dia yang nyulik anak saya. Kok saya yang ditanyain di sini? Iya, itu benar, Pak. Malin adalah ayah kandung Intan. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak bisa tanya langsung ke Intan. Orang jahat itu mesti dipenjara supaya nggak gangguin Intan lagi. Intan takut. Intan mau pulang, Om. Sabar ya, Dek. Bapak harus menjalankan prosedur dulu sebelum bisa mengizinkan Adek pulang. Permisi, ada tamu. Baiklah, saya akan ke sana. Tunggu sebentar ya, Dek. Sabar ya, Dek. Tenang ya. Selamat malam. Malam, Pak.
Saya kemari mau jemput Jenny dan Intan. Anda siapa? Apa hubungan Anda dengan saudari Jenny dan Intan? Ini akte kelahiran Intan, Pak. Tunggu sebentar. Mereka udah mempermainkan saya. Mempermalukan saya, mainin saya terus selamanya. Sabar, Lid. Kita nggak akan kehilangan Intan. Kan polisi udah bilang kita masih bisa mengambil Intan kalau kita punya bukti-bukti yang kuat. Saya akan buktikan ke mereka kalau Intan milik saya. Nggak ada yang bisa ngerebut Intan dari saya. Intan dari daging saya sendiri. Saya terpaksa melakukannya, Jen. Saya merasakan penderitaan kamu. Dan saya juga tahu kalau kamu trauma melihat nasib ibu. Dan kamu juga takut kalau Intan berubah menjadi seperti Malin. Kamu takut kehilangan Intan, kan? Maafkan saya ya, Den. Gara-gara saya, kamu... Saya juga ikut menyaksikan kelahirannya Intan, Jen. Saya ikut membesarkannya. Dan bagi saya, Intan seperti anak saya sendiri. Bukan cuma kamu yang takut kehilangan Intan. Saya juga, Jen. Makanya saya mengambil jalan terakhir untuk mengembalikan Intan pada kita semua. Dan nama saya di surat lahir Intan bukan cuma tempelan, Jen. Tapi karena saya benar-benar merasakan kalau Intan sebagai anak saya sendiri. Besok pagi saya akan melakukan tes DNA. Hal yang sama akan dilakukan polisi untuk Intan. Besok pagi. Lebih cepat, lebih baik. Tapi besok pagi Dimas dioperasi. Dalam situasi seperti ini, kamu masih bisa mikirin Dimas. Mana yang lebih penting, Mira? Dimas atau Intan? Apa? Saya nggak hanya mementingkan Dimas. Tapi kita tahu kalau Intan aman. Nggak ada yang berani mencelakakan Intan. Masalahnya besok Dimas akan menyambung nyawa di meja operasi. Sekarang siapa yang lebih penting? Dimas yang sedang sekarat atau Intan? Ya tentu saja Intan. Intan anak saya. Darah daging saya. Saya nggak akan biarin mereka ngerebut Intan. Saya akan tunjukkan kepada mereka. Saya nggak akan kalah dari mereka. Kamu bukan memikirkan nasib Intan, tapi hanya memikirkan ego kamu. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Dimas? Kamu hanya mencintai diri kamu sendiri, Lin. Kok mana lagi sih? Pulang yuk. Males deh pulang. Suasana rumah lagi tegang. Pak, namanya juga keluarga. Berantem itu masalah kecil, Pok. Makan orang makan, nanti ngumpul. Rip, gue bingung. Kok hidup kita begini terus ya? Kayaknya selama Bang Malin hidup, kita kagak bakal tenang. Pasti keterlibatan susah. Dulu ibu nyariin Bang Malin. Sekarang ibu udah sadar, ada lagi masalah ini. Pok, jangan nyalain Intan. Intan tuh masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Kecil aja udah begitu, gimana gedenya? Pok, seharusnya ngomong kayak gitu. Sekarang tuh kita pikirin, gimana caranya kita bisa ngebantuin Mbak Jenny. Saya nggak mau Intan dibesarin sama babenya. Lu bener sih, Rip. Tapi biar bagaimanapun, Bang Malin itu bapak kandungnya. Ya udah deh, Pok. Pokoknya sekarang kita serahin semua yang di atas, ya. Makan dulu ya. Mau Umi suapin atau mau makan? Masya Allah, Intan.
kemana, Intan? Kamu sudah pulang di sini. Ada keluarga kamu yang menyayangi kamu. Bohong! Semua tukang bohong! Dengarkan Umi, Intan. Tidak ada yang membohongi kamu. Kami semua di sini justru menyayangi kamu. Intan mau pulang! Pulang! Intan, kamu itu sudah pulang. Di sini bersama ibu, ada Umi. Kamu bukan Umi saya! Kamu penipu! Kamu sekongkol menculik saya! Karena tahu saya anak orang kaya. Kamu cuma mau duit papa. Astagfirullahaladzim. Intan. Intan! Ya Allah! Ya Allah! Aduh! Intan! Kenapa di surat lahir Intan ada nama Denny ya? Jangan-jangan Intan bukan anak Malin, melainkan anak Denny. Artinya mantan istri Malin yang dulu berselingkuh dengan Denny. Makin lama teka-teki ini terasa makin membingungkan. Dan malam ini saya melihat sisi lain dari Malin. Permisinya, mau dibuatkan minumnya? Nggak usah, Bi. Makasih. Nama kamu ada di surat lahirnya Intan. Waktu itu Intan lahir, saya mengaku sebagai ayahnya Intan. Jadi selama ini kamu bohongin saya? Ya waktu itu saya nggak tega membiarkan Intan lahir tanpa ayah. Kamu bukan hanya ngebohongin saya, tapi semua orang termasuk Intan. Kamu kan bukan ayahnya Intan. Buat apa kamu? Lili, waktu itu saya kasihan sama Jenny. Karena Jenny melahirkan tanpa didampingi sama suaminya. Apalagi dokter mengira kalau saya adalah suaminya Jenny. Tapi kenapa kamu rahasiakan semua ini dari saya? Saya dan Jenny sepakat untuk merahasiakan ini semua. Tapi saat ini, saya terpaksa, saya sadar rasa kasihan saya sama Intan berubah jadi rasa kasih sayang. Dan hati saya hancur ketika Jenny memutuskan untuk mempertemukan Intan dengan Malin. Jadi kamu ingin jadi ayahnya Intan? Kamu ingin Intan menganggap kamu sebagai ayahnya? Kenapa nggak kamu kawinin aja Jenny sekalian? Li, kenapa sih pikiran kamu seperti itu terus? Jauhin dong hati dan pikiran kamu dari rasa cemburu. Semua ini semata-mata cuma karena Intan, Li. Sekarang Malin sudah meracuni pikiran Intan. Dan Intan berbalik malah benci sama kita. Saya nggak mau Intan benci sama kita. Saya sayang sama Intan. Dan saya nggak mau kehilangan Intan. Intan selalu kamu jadikan alasan. Mendingan kamu jujur, kamu melakukan semua ini untuk Intan apa untuk Jenny? Saya ikhlas menerima kenyataan. Kalau seandainya kamu dan Jenny memang... Li, kamu tahu, di hati saya cuma ada satu wanita. Dan saya di sini karena kamu, bukan karena... Kalau memang seperti itu, kenapa kamu merahasiakan semua ini dari saya? Halo? Iya, Mas Yusuf. Gimana? Iya, ya. Iya, nanti saya sampaikan. Iya. Waalaikumsalam. Yusuf bilang apa, Li? Sudah ketemu sama Pak Munaf? Pak Munaf meninggal dunia kena serangan jantung. Jadi Yusuf belum sempat nemuin dia. Sia-sia usaha kita, Li.
nggak ada lagi yang bisa membuktikan kalau ibu adalah ibu kandungnya Malin. Dan Malin pasti akan dengan mudah menyangkal di persidangan nanti. Allah itu maha tahu, Den. Allah pasti punya rencana lain untuk kita. Saya jadi nggak enak sama kamu, Riz. Yusuf bilang kamu sudah mengorbankan perhiasan kamu untuk... Udahlah, Den. Nggak usah diungkit lagi. Saya melakukan ini dengan ikhlas. Tidak ada penyesalan sekecil apapun di hati saya. Li, Ibu sudah tahu apa belum? Belum, Mbak. Ibu harus dikasih tahu. Saya nggak tahu gimana nyampeinnya ke ibu. Ibu pasti kecewa. Cepat atau lambat, Ibu pasti akan tahu juga, Li. Lagi pula, mumpung Mas Yusuf ada di Brunei, barangkali ada kenalan Ibu ataupun Pak Munaf yang bisa menjadi saksi bahwa memang benar Ibu yang melahirkan Malin. Benar juga ya, Mbak. Dan kita ngomong sama Ibu yuk. Aduh. Masya Allah, Ibu. Bu, hanya luka kecil. Tapi Intan Kenapa, Bu? tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk bertemu dengan ayahnya. Dia pergi.